Your goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan dari Kokom Foods dan ini istri saya Kokom. Awalnya kita menjual produk orang dulu. Semua produk yang berbau frozen food semua kita ambil. Kita jual itu satu persatu, terus kita pasarkan via offline. Kita door to door. Terus kita melihat pasar apa yang paling diminati sama konsumen. Terakhir karena menurut kami yang terbanyak kemarin itu pancake sama dimsum. Nah, disitulah kami memulai untuk mencoba mengembangkan produk itu. Gitu. Kita mulai pada tanggal 17 Agustus tepat 2016. Kita memulai bisnis yang kita namakan ini bisnis Kokom Food. Semua dalam bentuk frozen. Kenapa kita mulai itu ya karena yang tadi kita awalnya menjual semua produk, terakhir kita memilih mana produk yang paling dominan untuk dibeli orang gitu. Nah, kenapa juga frozen food? Kenapa juga frozen food? Karena tadi resikonya satu produk memang tahan di freezer, terus memang biasanya produk itu tahan lebih lama lagi dan minim untuk ininya. Jadi resiko tidak terjual kecil, ya? resikonya kecil gitu. Modalnya kami awalnya kulkas kecil dulu dengan bermodalkan 500.000 dulu. Itulah kami memulai usaha kami dari membeli freezer yang kecil second. Minjam itu pun beli masih karena itu masih kami pinjam sama saudara yang kebetulan mereka punya usaha frozen food. Tapi frozen food pabrikan bukan homemade, dan itu kebetulan nggak dipakai. Jadi setelah kita cerita kita mau buka usaha ini, kita pinjam, walaupun pada saat itu kita punya modal, cuman kita komitmen bagaimana nih kalau usaha yang di awalnya bermodal kecil terus berkembang. Jadi kita bisa menceritakan bahwasannya bagaimana memulai bisnis dengan modal kecil tapi bisa berkembang. Alhamdulillah kita dengan memulainya dengan 500.000, nah itu alhamdulillah sampai dengan sekarang ini gitu. Nah, kendala di awal-awal mungkin ya kebanyakan orang ya salah satunya itu pemasaran karena saya memulai bisnis ini, kalau kebanyakan orang kan mereka memasarkan dari saudara, dari teman, karena saya kebalikan. Saya bagaimana memasarkan ini sama orang yang nggak dikenal gitu. Jadi yang saya bisa mempercayai kita itu gimana? Bagaimana? Jadi saya di awal itu memang bagaimana memulai usaha ini, memasarkannya dengan orang-orang yang belum pernah dikenal sama sekali. Peluangnya sih besar karena kan memang produk kita itu produk yang laris di pasaran dan untuk resiko tidak terjualnya itu dalam waktu yang cukup lama. Jadi satu hari nggak terjual, besok nggak bisa terpakai gitu kan. Padahal kalau produk kita itu memang tahan lama. Nah, jadi itu peluang besar untuk orang yang memang sekalian mau bekerja, sekalian untuk orang-orang yang masih sekolah juga masih bisa untuk melakukan bisnis kita gitu. Karena orang untuk memulai usaha jadi nggak takut nanti ini kita beli terus nanti besok nggak terjual, jadi nggak laku, terus udah nggak bisa dijual lagi. Karena kalau orang bisa baru memulai usaha pun mereka nggak takut. Kenapa? Karena produk ini di freezer itu tahan 1 bulan sampai dengan 2 bulan selama dalam keadaan beku. Jadi risiko untuk mereka itu
produk mereka terbuang itu hampir tidak ada, Minim banget. sangat kecil. Terus peluangnya pun masih besar di pasaran. Peluang besar karena peminat sekarang, karena tadi itu orang tua kan sekarang kan kebanyakan suami istri bekerja, jadi dengan kesibukan itu mereka mungkin mereka agak susah untuk nyiapin bekal ataupun makanan untuk anak-anak mereka. Jadi dengan adanya frozen food ini, mereka kapanpun, anytime mereka bisa menyediakan langsung dengan praktis gitu. Misalnya malam, mau siang, kapanpun mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli itu, tapi dengan menyimpannya di freezer, langsung mereka bisa mengkonsumsinya kapan aja. Nah itulah kenapa peminatnya semakin lama semakin banyak. Kalau peran keluarga, karena namanya usaha harus didukung sama doanya keluarga juga. Jadi itulah yang kami pegang, bahwa memang dukungan keluarga kita itu sangat besar untuk kita gitu. Mulai dari yang manajemen kami memang dari pihak keluarga kami juga. Cuma di awal memang keluarga kan kayak keluarga istri kan bukan dari keluarga pedagang. Jadi mereka terutama saya pada saat memutuskan untuk tidak bekerja lagi, mereka terkejut gitu kan. Mereka terkejut, kenapa bisa kita itu untuk bisa bertahan hidup tanpa bekerja gitu, dengan memulai usaha yang bekerja kantoran yang sama sekali memang belum pernah kita geluti dalam hal produk makanan ini. Jadi mereka pun ya mungkin bingung juga kan untuk kenapa kita memutuskan, terutama saya berhenti kerja terus tiba-tiba menggeluti usaha ini gitu. Alhamdulillah dengan kebingungan dengan mereka itu saya membuktikan juga bahwasannya bisa lo sukses dengan merintis usaha ini gitu. Dan mohon doain mereka juga kan gitu. Jadi dari doa mereka juga lah, alhamdulillah usaha kami sekarang ini berkembang ya lumayan pesat lah. Berkembang dan kita terus bergerak. Inovasi terus bergerak dengan beberapa komunitas. Kita dengan komunitas, terutama kita ada komunitas WUBI, Wirausaha Bank Indonesia, dan dari situlah kita mendapat teman-teman yang satu visi, satu misi dalam hal bagaimana mengembangkan usaha ini dari yang kecil terus bisa berkembang. Nah dari mereka kita sharing terus, ada juga masukan dari coach dan juga dari teman-teman gitu. Dan memang teman-teman lah memang yang saling menguatkan. Saya juga sering sharing sama mereka, oh ini begini. Dari situlah ya alhamdulillah yang tadinya kami semua kerjakan sendiri, yang tadi kami kerjakan sendiri, sekarang kami sudah dibantu oleh beberapa admin untuk melakukan pemasaran. Jadi kami sudah tidak begitu terjun langsung untuk berhubungan dengan customer. Kebanyakan kita alhamdulillah kalau dulu kita memang mengerjakan sendiri. Jadi kita memang ya fokus ke usaha, jadi keluarga sibuk lah gitu pada saat di awal-awal. Nah kalau sekarang ini kan udah ditanganin tim semua dari mulai tim pemasaran, tim ya alhamdulillah produksi, sekarang udah bisa distribusi. dilepas ya. Jadi semua bisa dilepas. Jadi memang kami bisa kemanapun fokus gitu. dengan keluarga. Kami bisa kemanapun, bahkan kami kadang bingung nggak ada kegiatan apa, karena kami sering di rumah terus nggak ada kegiatan apa ya gitu. Ya paling cari pasar keluar lah. Paling belajar apalah, kita jumpa sama teman-teman bagaimana sharing lagi untuk mengembangkan bisnis ini. Tapi kalau untuk keluarga kami full banget gitu, bisa kemana-mana satu keluarga gitu. Alhamdulillah. Dan kapan aja. Karena itu didukung oleh tim kami. Alhamdulillah mereka memang sudah bisa dilepas gitu. Silakan. Untuk tipsnya? tips itu
Tipsnya Usaha sih. Mau usaha berdoa. kalau memang kalau prinsip saya memang ya kadang kita tidak dipungkiri juga ya, kadang kayak saya sendiri juga untuk usaha ini pun saya nggak tahu juga kok sampai bisa ke sini gitu. Karena memang banyak keajaiban dari Allah yang diberikan ke kami, kemudahan ke kami gitu. Ya memang Sebenarnya intinya itu memang manusia itu mau usaha aja gitu. Usaha aja, berdoa, dan satu lagi yang terjadi itu yang dilakukan oleh sesuai dengan tuntunan agama Islam juga kan, misalnya ya sedekah ya, memang itu bukan nggak bisa dipungkiri. Memang kadang sering begitu kita hari ini keluarkan, nggak sampai sejam 2 jam langsung orderan tuh gitu. Jadi begitu intinya usaha dulu, usaha dibarengin dengan doa dan hasilnya serahkan sama Allah. Dan kadang kita kalau juga gini, kalau kita kerja keras pun juga kadang ya, walaupun kadang kebanyakan omsetnya besar, tapi kebanyakan juga nggak bisa nyimpen. Nah itu mungkin salah satunya itu tadi. Saya juga gini, kadang manusiawi ya, kadang kita lupa atau apa gitu. Kadang penjualan besar, kadang mau 1 hari 2 hari itu nggak bisa nyimpen gitu. Tapi kita terdetak lagi, oh iya ya, kita ingat itu. Kadang kita lupa ya mungkin ya, sebagai manusia ya. Jadi kita ingat lagi, alhamdulillah. Kadang orderan nggak terlalu banyak pun tapi nyimpannya alhamdulillah gitu. Masa kadang kita ya bingung juga, nggak ngerti rahasia-rahasia itu tadi. Saya berawal karena saya waktu itu kerja, jadi saya memang untuk dunia digital saya juga kurang paham. Jadi saya ada ikut beberapa komunitas berkaitan dengan digital marketing, dan sebenarnya saya belajar cuman masuk kuping kanan, maksudnya keluar kuping kiri, masuk keluar kuping kanan. Jadi nggak jarang lah, karena saya bingung kan. Jadi digital marketing itu sesuatu hal yang sangat baru. Tapi saya coba deh, waktu itu saya memulai dengan membuat pin page. Saya berawal dari pembuatan pin page, dan dari situlah pin page itu terhubung dengan WhatsApp saya terus setiap hari terus menerus, setiap hari 1 hari 5, nanti closingnya 2 gitu. Jadi saya memang berawal dari digital marketing. Terus offline ya. Offline kurang, offline masih kurang. Nggak, awalnya kita offline. Iya offline, terus belajar untuk digital marketing. Tapi yang kadang banyak orang belajar ini belajar itu. Tapi waktu itu saya memutuskan coba deh yang simple aja dulu saya buat. Itu pin page. Saya buat beberapa pin page, membuat beberapa kata kunci yang banyak dicari orang. Alhamdulillah tertargetnya itu luar biasa. 1 hari 10, terus closingnya 5 dan bertambah terus sampai di sekarang. Terus kita buat ini juga, buat Instagram, buat Facebook gitu-gitu. Di sini kita akan memperkenalkan jenis-jenis produk kita, tapi nggak semua ya, karena saat ini kebetulan stok kita lagi habis, baru dibuat semua, dan untuk mengejar keluar kota, jadi sebagian yang bisa kita review ya. Kita ada yang namanya dimsum, ada dimsum kepiting, ada yang mix. Yang mix ini ada ayam, rumput laut, kepiting, sama udang. Ini yang untuk semua varian campuran. Ini ada yang khusus udang aja. Ini ada yang namanya kulit tahu, dimsum kulit tahu. Ini ada dimsum ayam campur udang, campur seafood. Ini ada dimsum rumput laut. Dan ini bagi yang nggak suka seafood, yang nggak bisa makan seafood, kita ada juga yang original ayam original. Dan untuk pancake-nya kita ada juga
Ada yang isi 6, yang kecil cuman ini yang stok saat ini ada yang isi 21. Dan isi 10. Ada yang isi 10. Nah, untuk harga kita itu harga grosir. Ada, cuma nggak lucu kali ya. Nggak lucu kali, jadi kita pernah memasarkan ke Lapang Merdeka. Jadi pada saat itu kita kan nggak ada izin untuk jual ke sana gitu. Jadi kita pakai baju olahraga, kita bawa baju olahraga, kita bawa anak, sekalian olahraga sekalian jualan. Kita sekalian bawa produk, selain bawa produk satu-satu, menawarkan sama konsumen satu-satu. Itulah memulai, namanya memulai ya kan. Terus saya juga pernah pada saat itu kan saya bisa kerja. Dan pada waktu itu saya masih status manajer ya di salah satu perusahaan. Tapi karena saya memang ada niat mau keluar dari perusahaan, jadi saya memulai itu ya kadang karena saya pernah ditempatkan di Medan, jadi banyak juga stakeholder saya. Jadi saya agak waktu itu malu-malu juga kan, aduh kalau jumpa sama saya ini, saya sebagai manajer tapi kok saya jualan-jualan gini, keliling-keliling. Ada kemarin kita sempat jumpa juga sama customer kita juga. Kebetulan dia waktu itu memang ajudannya Kapolda ya, ajudan Kapolda. Saya agak gemeter juga jumpa rupanya depan rumah dia. Saya memasarkan di depan sekolah agak elit lah. Rupanya saya tawarkan produk itu, jumpa sama dia. Pada saat itu saya masih kerja. Ketahuan lah ya. Jadi saya ditanya juga. Ketahuan usaha, ketahuan bekerja. Jadi selama ini saya kok memasarkan ini, terus juga di kantor juga kan, kebetulan dekat kantor juga, Lapang Merdeka itu dekat kantor saya. Jadi saya memasarkan di situ agak ini juga dak-dik juga, malu bercampur dengan semua lah gitu. Terus saya juga pernah ke ayam, jadi gitu. Jadi kami bawa keluarga, jadi bawa keluarga saling jualan gitu. Nah itu ya menurut saya itu suatu jarang-jarang ada yang kayak gitu kan, kenangan bawa lah ya, anak, kenangan. bawa istri, bawa suami, istri bawa suami. Ya kita sekalian olahraga, baju olahraga tapi saling jualan gitu. Terus padahal juga masih sama-sama masih status kerja. Terus pernah juga kami waktu itu bukan bazar sih sebenarnya, itu suatu kegiatan di hari Minggu. Kebetulan saya dapat jatah dari Dinas Ketahanan Pangan untuk berjualan. Diusir ya? Diusir Satpol PP. Saya selama itu belum pernah kejadian seperti itu. Waktu itu diusir sama Satpol PP. Saya bisa jualan. Karena nggak boleh jualan di situ. Nggak boleh jualan di situ. Saya harus bawa harus membawa produk saya itu harus segera lah gitu. Kalau waktu itu ada juga teman SMA saya juga sama saya dalam keadaan seperti itu, kayak gimana gitu. Bisa tiba saya jualan gitu enak, asik jualan kan, ada juga anggota saya jualan gitu, tiba-tiba saya harus ngangkat karena kan rame saya. Waktu itu memang pas kita jualan di situ rame kan, Lapangan Merdeka itu cuma satu, harus membawa peralatan. Saya harus lagi rame diusir gitu kan, harus pindah dari sana, berpindah ke seberang, habis ke seberang nanti ketahuan lagi pindah pulang. Saya sampai gini, udah yuk pulang sambil ini kan, sambil tutup muka. Sebetulnya aduh malu kali, belum pernah saya kayak gini gitu. Nah, peluang itu sangat besar sekali. Tapi yang digarisbawahi adalah banyak orang yang jualan dengan produknya sama, rasanya sama, tapi model pemasaran yang berbeda. Itu model pemasaran berbeda dalam arti mereka pasarnya kemana? Ke kelas menengah ke bawah, atau kelas menengah ke atas. Jadi disesuaikan dengan produk kita, dan kita sesuai dengan produk kita, dan kita sesuai juga dengan pasar kita. Jadi jangan sampai kita salah kamar, produk kita kelas menengah, kita jualannya ke teman-teman kita, mungkin teman-teman kita ya dari segi penghasilan mungkin nggak sesuai dengan produk kita, jadi kita agak susah untuk memasarkannya. Jadi kita harus menyesuaikan produk kita dari seginya, harganya berapa, kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah. Jadi targetnya siapa? Jadi kita harus tahu produk kita di mana
produk kita itu gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pasar kita, insya Allah kita lebih mudah lagi untuk menjualnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah inspiratif kami. Semoga bisa menginspirasi maju terus UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And our goal is not